Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Senang bertemu dengan Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbincang, berdiskusi ya, membicarakan tentang teknik penentuan lokasi wirausaha. Karena hal ini merupakan sesuatu yang amat penting ya, untuk dilakukan strategi bagaimana kita menentukan lokasi usaha kita ya. Nah, apa yang perlu dilakukan ya? Ini mengenai lokasi ini, misalnya lokasi perusahaan kita definisikan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik ya. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan ya. Karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Jadi bisa saja kantornya itu berbeda dengan lokasi perusahaan ya. Misalnya lokasi perusahaan perlu mendapatkan sorotan yang mendalam sebelum memutuskan pada suatu tempat tertentu, karena suatu keputusan yang diambil mengenai hal tersebut memegang peranan dan merealisir tujuan perusahaan yang didirikan. Contoh misalnya bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik, tempat memproduksi barang ya. Jadi bisa jadi misalnya ada kantornya tersendiri, ada pabriknya. Mungkin kalau di daerah kita di Sumatera itu banyak juga perusahaan, misalnya kantornya di Bengkulu, tetapi perusahaannya lokasi perusahaannya misalnya ada di kabupaten yang lain. Contoh yang bergerak di bidang perusahaan kelapa sawit ataupun pertambangan, itu ada kecenderungan kantornya itu ada di Bengkulu, sementara ya lokasi pabriknya itu ada di tempat yang berbeda. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dan harus diperhatikan untuk fleksibilitasnya nanti, bagaimana transportasinya. Ini harus ditentukan dengan atau dibikin suatu strategi yang baik ya. Jangan sampai dengan perbedaan itu akan menyulitkan di dalam koordinasi ya. Untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi ya. Lokasi penting sebagai tempat menjalankan aktivitas melayani konsumen misalnya. Contoh nasabah, pelanggan, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Ini juga harus dipertimbangkan dengan matang-matang dengan baik ya. Kembali, jangan sampai semuanya ini akan mengganggu di dalam proses koordinasinya ya. Jadi yang dipertimbangkan, jadi jangan sampai biaya tinggi nantinya. Tetapi kalau tidak ada pilihan ya yang mengharuskan demikian ya apa boleh buat, tapi upayakan kembali untuk menentukan lokasi ini harus optimal ya, nanti efisien dalam penggunaan biaya dan transportasi tentunya ya. Oke, lokasi merupakan tempat melayani konsumen, tempat untuk memajang barang-barang dagangannya misalnya. Di situ kita bikin showroomnya, bikin etalasenya yang kira-kira bisa menarik perhatian dari konsumen untuk membeli produk kita. Kalau misalnya produk yang siap saji atau siap konsumsi ataupun ya siap dipakai ya. Kemudian konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau dijual, baik jenis, jumlah maupun harganya.
Kalau perlu konsumen tahu manfaatnya, kalau misalnya sehingga dia tertarik ya. Jadi untuk membelinya, ya upayakan semaksimal mungkin konsumen itu bisa tertarik kemudian untuk membeli produk kita. Dengan demikian konsumen dapat lebih mudah memilih dan berinteraksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Nah, beberapa hal ini yang benar-benar kita harus siapkan dengan baik. Tentunya dibuat semenarik mungkin ya. Lokasi dikenal dengan pabrik ya. Aktivitasnya jelas mulai dari proses kedatangan bahan baku tentunya ya atau raw material, kemudian kita lakukan pengolahan sampai dengan pengiriman ke konsumen ataupun disimpan di gudang ya. Nah, ini contoh yang bagus sebetulnya ini adalah kalau di kita di daerah Sumatera yang secara umum ya banyak perkebunan sawit, perkebunan karet ini. Ya, kecenderungan lokasi itu berada di daerah. Kemudian lokasi pabriknya juga tersendiri ya. Jangan sampai jaraknya terlalu jauh, misalnya dari ujung ke ujung, dan ini bisa menimbulkan pembengkakan di biaya transportasinya. Kemudian lokasi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Misalnya kantor pusat ya, kantor pusatnya di mana? Di Jakarta, kantor cabangnya di mana? Di Bengkulu misalnya, dan pabriknya di mana? Nah, ini juga harus benar-benar diperhitungkan ya. Kantor pusat tempat membuat perencanaan ya untuk berbagai kegiatan, misalnya melakukan pengendalian ataupun melakukan pengontrolan terhadap semua aktivitas usaha serta membuat laporan usaha kepada berbagai pihak ya. Itu biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Nah, lokasi untuk menyimpan barang atau jasa atau sebagai tempat untuk menyimpan hasil usaha dikenal dengan gudang ya. Gudang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan baku ya, barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, pendirian lokasi harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi perusahaan ya. Jadi pendirian lokasi itu seperti yang digambarkan tadi, jangan sampai menimbulkan biaya yang tinggi yang harusnya tidak keluar ya. Harusnya bisa kita saving, harusnya bisa menjadi laba, ini terpakai gara-gara lokasinya yang tidak pas ya. Kemudian penentuan lokasi juga harus tepat sasaran. Karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan ya, baik dari segi finansial ataupun non finansial. Ya jelas ya, kalau misalnya lokasi tepat itu nanti memudahkan untuk semuanya ya. Nanti ujung-ujungnya perusahaan itu bisa optimal dan bisa efisien di dalam prosesnya nantinya. Nah, keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat antara lain misalnya pelayanan yang diberikan ke konsumen lebih memuaskan ya. Kita ujung-ujungnya itu adalah untuk lokasi ini ya, konsumen biar terpuaskan dari berbagai macam hal ya, baik pelayanan ya, kemudian di dalam displaynya menggambarkan bahwa atau meletakkan barang atau produk kita itu ya diupayakan supaya bisa konsumen itu terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, kemudahan memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah ataupun kualifikasi. Ini juga ya kita harus berpikir, nah kalau kita lihat ya, kenapa perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan luar ada kecenderungan mereka datang ke Indonesia ya,
salah satu pertimbangannya adalah tenaga kerja. Ya, kalau di tempat mereka seperti di Jepang ataupun di Amerika, mereka mungkin kesulitan dengan spesifikasi karyawan yang dibutuhkan ya, dan tentu bayarannya mungkin lebih mahal. Nah, mereka perusahaan-perusahaan itu datang ke negara berkembang termasuk misalnya Vietnam, Thailand ya, yang jumlah penduduknya banyak ya, sehingga mereka bisa memilih lokasi atau memilih tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kemudahan dalam memperoleh bahan baku, bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Ini penting ya. Sangat penting bahan baku ini. Nah, kalau misalnya kita berusaha di daerah kita atau tempat kita upayakan ya, bahan bakunya ada di daerah kita. Nah, ini jangan sampai seperti sekarang ini ya, kondisi kita. Contoh ya, misalnya kalau ditanya apa makanan yang banyak dimakan oleh masyarakat, tahu, tempe, jawabannya secara aklamasi sering berkata demikian. Nah, yang menjadi kendala ya, kedelainya itu hampir 80% itu diimpor. Nah, ini jadi masalah kan? Katanya tahu tempe itu makanan rakyat, tetapi bahan dasarnya kita impor. Ini harus dilakukan upaya bagaimana kedelai itu ada di Indonesia. Nah, ini akan menimbulkan masalah itu pasti. Misalnya dolar naik, ya, dolar naik kalau kita impor ya pasti akan naik pula. Termasuk mungkin untuk perusahaan pakan ternak, misalnya selama ini kita selalu impor itu tepung ikan. Nah, ini harus dicari solusi ya. Impornya jauh lagi dari Amerika Latin misalnya. Sementara kita daerah kepulauan itu. Nah, kan harus dicari solusi supaya ada pengganti atau memang bisa diproduksi, termasuk jagung loh ya. Jagung misalnya ini di bidang peternakan atau yang lain ya. Tidak hanya perusahaan itu ya, banyak sekali kita punya bahan dasar tetapi belum sampai ke menjadi yang siap untuk dipakai oleh industri sesuai dengan industrinya, termasuk ini loh ya, susu ya. Susu itu juga banyak yang diimpor ya, karena susu yang diproduksi kita tidak mencukupi untuk kebutuhan industri pengolah susu, akhirnya impor lagi, yang dampak pada jelas devisa kita akan terpangkas terus itu untuk biaya-biaya tersebut. Nah, ini ya kalau secara luas ya. Nah, kemudian yang berikutnya pertimbangannya atau keuntungannya adalah kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Sudah diperhitungkan jika sewaktu-waktu ingin memperluas usaha. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Yang kelima, memiliki nilai ataupun harga ekonomi tempat tinggi di masa mendatang ya. Istilahnya kita harus memilih lokasi yang strategis yang suatu saat itu akan berkembang ya, dan ini harus melalui analisis data, jangan asal saja. Kalau misalnya lokasinya jauh dekat gunung, misalnya jauh dari pengembangan kota ataupun daerah, ini jangan digunakan walaupun di situ harga misalnya lahan tersebut murah misalnya. Ini juga akan menjadikan faktor pembatas sehingga kita tidak bisa mengembangkan nantinya, ataupun kalau tahu berkembang terlalu lama gitu ya. Kemudian yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Itu beberapa pertimbangan untuk atau keuntungan di dalam lokasi kalau kita memilih lokasi yang tepat gitu ya.
Di samping lokasi perusahaan perlu juga dipikirkan tata letak atau layoutnya sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dalam hal ini adalah layoutnya ya. Layout ini perlu dilakukan adalah terutama pada gudang ya. Penentukan layout ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan misalnya, kenyamanan, keindahan, efisiensi biaya ya, fleksibilitas dan pertimbangan lainnya. Misalnya untuk barang atau bahan yang mudah busuk misalnya, itu harus bagaimana disiasati barang yang masuk duluan itu harus keluar duluan. Jadi jangan sampai barang itu numpuk ya, susah diambil, kemudian itu ini akan mengalami kerusakan setelah mau dipakai. Ini juga jangan sampai yang terjadi pada perusahaan kita. Jadi barang harus benar-benar ini dan terjangkau gitu. Kalau toh vertikal ya harus disiapkan peralatan yang memungkinkan atau memudahkan untuk mengambilnya. Misalnya ada forkliftnya dan seterusnya ya. Kalau sudah menjadi perusahaan yang besar ya, itu semuanya akan membantu mengefisienkan biaya tentunya. Nah, keuntungan yang diperoleh dengan adanya layout ya, ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan itu sangat memadai ya. Suatu ruangan didesain sedemikian rupa sehingga tidak terkesan sumpek misalnya. Orang atau tenaga kerja bekerja itu akan lebih nyaman. Kemudian yang kedua, pemakaian ruangan menjadi efisien ya. Kalau layoutnya benar ya, kemudian pemakaian ruangan harus dilakukan secara optimal. Nah, yang ketiga, aliran material menjadi lancar ya, seperti tadi yang digambarkan ya. Jika layout itu dibuat secara benar sehingga produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Jadi insya Allah dengan layout yang baik maka didapatkan juga efisiensi yang sangat besar ya. Layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik, sehingga memberikan motivasi tinggi bagi karyawan yang kita punya ya. Itu beberapa keuntungan yang diperoleh kalau layoutnya ditata dengan baik ya, dengan bagus dan tepat ya, sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan proses di dalam produksinya. Jadi kalau misalnya tadi yang digambarkan ini apa saja misalnya bahan dasarnya harus mudah diambil atau diperoleh dan lancar untuk memindahkan ya. Ini juga harus dilakukan dengan benar ya. Nah, jenis lokasi misalnya. Lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Ya, ada beberapa lokasi tidak mungkin kita lakukan di perkotaan misalnya ya, seperti di ibu kota provinsi ya. Tidak mungkin ya. Jadi ini. Misalnya lokasi perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh manusia, tetap tergantung ataupun terikat pada alam. Contohnya pertambangan, ada perkebunan sawit dan lain-lain. Kemudian lokasi perusahaan pertambangan emas harus berada di tempat di mana kedapatan emas ya, perkebunan kelapa sawit berada di daerah yang beriklim sesuai kebutuhan kelapa sawit ya. Kemudian umumnya segala perusahaan yang bersifat pertanian dan pertambangan, lokasi perusahaannya selalu terikat kepada alam. Jelas ya. Kalau misalnya usaha perikanan ya kita harus mungkin kalau perikanan ikan laut ya harus di pinggir laut. Susah sekali kalau misalnya kita mengambil air laut disedot misalnya, ini juga akan kurang efisien ya. Lokasi perusahaan seperti ini disebut lokasi yang terikat pada alam ya. Pertambangan juga ya, di mana lokasi itu ada misalnya batu bara ya, disitulah ya kita tambang. Nggak mungkin kita tambang di lokasi yang berbeda, akan sulit sekali ya.
Kalau kantornya sih terserah, bisa di ibu kota provinsi atau kantor pusatnya itu. Nah, tapi ada fenomena baru ya sekarang ini, ada kaitannya dengan teknologi yang maju. Ada ya, tapi ini jadi pemikiran kita. Ada penambangan besi. Tapi bukan penambangan besi ya sebetulnya. Ada orang yang berusaha di dalam barang rongsokan. Nah, kadang-kadang terpikir ini kalau pertambangan besi mungkin proses dari bahan ya, biji besi diproses dengan padat teknologi dan seterusnya. Nah, ini barang-barang dari besi ini kan kadang-kadang banyak menjadi sampah buangan yang luar biasa. Nah, ini juga bisa tidak tergantung pada lokasi alam. Ini ya nanti dikira kan, wah ini nambang besi juga, tapi di kota ya. Itu dalam bentuk material yang berbeda ya. Tapi ya kalau tambang besi mulai dari biji besi ya, mau tidak mau di mana lokasi lahan tersebut yang ada biji besinya. Iya kan. Tetapi kalau di kota juga bisa ya, nambang ini juga bukan nambang ya, nambang emas juga. Ini ada juga teknologi yang memang mengambil tapi ini masih banyak di luar negeri, tapi ini harus jadi pemikiran kita juga ya. Ada menambang emas, besi, silikon dari bahan-bahan rongsokan misalnya komputer. Karena bahan komputer itu kan prosesor dan lain-lain itu terdiri dari silikon dan seterusnya ya. Bahkan ada komponen emas, ada biji ya, besi-besi yang harganya mahal ya. Besi dalam arti luas ya, bahan metal lah. Nah, ini juga bisa juga di kota, tidak tergantung pada lokasi alam ya. Karena mereka mengambil misalnya bahan-bahan tersebut, komputer-komputer yang rusak ataupun yang lain yang ada printer, termasuk bahan plastik ya. Ini sekarang kan sudah didaur ulang ya. Itu perlu tidak tergantung pada alam ya. Oke, itu sebagai gambaran. Nah, lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah ini ya. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Misalnya pabrik batik yang lokasinya di Yogyakarta ya, termasuk di Pekalongan ya. Mengapa di Jogja? Ini hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah ya. Pada mulanya industri batik yang ada di Jogja dimulai sebagai seni kerajinan yang dikerjakan oleh wanita keraton misalnya ya. Seni kerajinan itu kemudian dicontoh oleh masyarakat umum, malahan sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika tidak ada pekerjaan di sawah, wanita Yogyakarta mengerjakan batik ini atau proses pembatikan ini. Nah, ini dikenal dengan lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah ya. Termasuk kalau di Bengkulu itu ya sejarah misalnya banyak sekitar ada batik juga ya yang dikenal dengan batik Besurek ya. Tetapi ini juga perlu difikirkan, ternyata ini juga masukan bagi kita semua, batik Besurek itu banyak diproduksi di Jawa sehingga kurang manfaatnya atau dampaknya bagi kita masyarakat misalnya ya. Di Bengkulu harusnya diupayakan produksinya. Alih teknologi boleh, kalau misalnya di Pekalongan itu atau di Jogja itu sudah maju tentang proses pembuatan batik ini. Nah, itu teknologinya yang ditarik sehingga melekat itu nilai sejarahnya. Kalau di sana batik itu apa itu batik Besurek tidak akan bisa menjelaskan mereka. Tetapi kalau di Bengkulu mungkin insya Allah mereka ataupun pengrajin itu bisa menjelaskan apa itu, kenapa motifnya seperti itu, kenapa motifnya seperti tulisan Arab yang agak ini ya berbeda, yang agak aneh gitu ya, yang tidak bisa dibaca.
Itu juga jadi ini ya, jadi menimbulkan perhatian atau menimbulkan ketertarikan orang untuk membeli, karena memang termasuk unik batik kita itu ya, batik Besurek Bengkulu itu. Nah, berikutnya adalah lokasi perusahaan yang mengikuti pemerintah. Lokasi ini ditetapkan pemerintah sebagai tempat khusus bagi perusahaan tertentu, misalnya lokasi pabrik senjata ya, di Pindad sana ya, di Bandung maksudnya. Kemudian penetapan lokasi tersebut oleh pemerintah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya menjaga bahaya yang mungkin timbul dari suatu pabrik senjata, apalagi misalnya berkaitan dengan mesinnya atau pelurunya atau bahan peledaknya. Ini juga harus dipertimbangkan ya, termasuk mungkin kalau misalnya kita menggunakan atau mau mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, itu tidak sembarangan, itu harus ditentukan oleh pemerintah, di berbagai segi harus dipertimbangkan. Karena alasan politis, pemerintah dapat menetapkan lokasi pada suatu daerah tertentu, misalnya pabrik senjata di Pindad ya, ditetapkan di Bandung karena pemerintah menganggap memenuhi persyaratan dari segi ekonominya ya. Jadi banyak itu ya yang harus memang sengaja dilakukan oleh pemerintah, misalnya ya perusahaan perkapalan misalnya, kenapa di Jawa Timur, di Surabaya ya, itu ada memang ditetapkan oleh pemerintah ya. Berikutnya adalah lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Menurut Kimball dan Kimball ya, faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan khususnya industri pabrik antara lain misalnya bahan baku ya. Ketersediaan bahan baku memungkinkan kesinambungan aktivitas perusahaan. Karena tanpa bahan baku perusahaan tidak mungkin bekerja, tanpa pasar tidak ada gunanya memproduksi barang sebab tidak akan laku, tidak ada yang beli ya. Jadi itu yang ini ya. Pertimbangan yang utama itu adalah dibutuhkan enggak produk itu ya, bisa dijual enggak produk itu. Karena bagaimanapun usaha kita pengen keuntungan, pengen laba yang bisa digunakan untuk memutar dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, pertimbangan pasar ya. Pasar merupakan faktor yang mungkin memudahkan terserapnya produk yang dihasilkan. Semakin dekat dengan pasar, suatu perusahaan akan lebih mudah dalam pendistribusian produk dan akan meningkatkan penjualan yang menghasilkan laba yang besar atau yang lebih besar ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga air ya. Tenaga air merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mendukung kelancaran aktivitasnya, di samping dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ini tenaga air ini sangat penting ya, apalagi jangan sampai mudaratnya saja yang kita dapatkan. Ujung-ujungnya banjir, tetapi dari sisi yang lain kita tidak dapatkan sesuatu ya. Ini juga harus menjadi pemikiran kita ya. Kita punya air banyak, laut banyak, kan itu bisa dijadikan sumber listrik, tenaga gelombang. Kita punya angin juga bisa digunakan. Kita punya matahari misalnya untuk listrik. Harusnya ya ada kebijakan khusus untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Jangan kita menggunakan bahan-bahan yang tidak terbarukan seperti misalnya batu bara. Suatu saat batu bara seperti sekarang ini ya bakal habis ya. Nah, dan juga tidak ramah lingkungan karena banyak pencemarannya. Nah, ini juga harus ditekankan ya. Kalau perlu memang pemerintah membuat kebijakan hal tersebut itu. Kemudian yang berikutnya pertimbangannya ada pertimbangan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan murah merupakan pendukung faktor produksi ya. Semakin murah tenaga kerja yang tersedia, semakin rendah biaya produksi per satuan output yang dihasilkan.
Perusahaan yang operasionalnya menuntut banyak tenaga kerja cenderung mendirikan perusahaan di tempat yang tenaga kerjanya melimpah dengan upah rendah serta iklim serikat pekerjaan yang sehat. Ya. Nah, ini ya kenapa negara-negara maju cenderung ini ya memindahkan pabriknya di negara berkembang ya, adalah salah satu faktornya itu adalah tenaga kerja. Di samping negara berkembang itu rata-rata mempunyai penduduk yang besar seperti di Indonesia, tapi ada pertimbangan lain ya supaya ini tenaga kerja ini ada iklimnya yang sehat, tentunya iklim serikat yang sehat, tidak terlalu banyak keributan ya. Semuanya harus sama-sama diuntungkan. Perusahaan diuntungkan, tenaga atau pegawainya juga diuntungkan. Itu yang harus dijadikan pedoman. Nah, iklim ya, kesesuaian iklim tidak hanya berpengaruh terhadap kesinambungan produksi, tetapi juga berhubungan dengan erat dengan kesehatan buruh juga yang bekerja di perusahaan. Perlu dipertimbangkan pengaruh iklim terhadap ketahanan barang modal, karena lebih mudah mengalami kerusakan di tempat yang selalu lembab daripada tempat yang kering. Kemudian pada tempat yang lembab, penyusutan lebih besar daripada penyusutan pada tempat yang kering, dan ini akan menaikkan ongkos produksi ya, menaikkan ongkos produksinya. Kemudian berikutnya adalah modal ya. Ketersediaan modal sangat mendukung berkembangnya investasi. Perusahaan yang membutuhkan dukungan modal besar ya untuk perkembangannya akan sangat memperhitungkan penawaran modal dengan bunga rendah guna meningkatkan pendapatan yang maksimal. Itu beberapa hal yang menjadikan pertimbangan. Nah, pertimbangan penentuan lokasi ini juga berhubungan dengan jenis usaha yang dijalankan. Ya, kita harapkan juga yang pertimbangan yang berikutnya adalah dekat dengan konsumen atau pasar. Yang ketiga itu dekat dengan bahan baku. Yang keempat itu ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima sarana dan prasarana. Ya, kalau misalnya butuh listrik, butuh macam-macam ya. Sarana tidak hanya listrik saja, air dan lain-lain, sumber air tentunya. Kemudian dekat dengan pusat pemerintahan itu akan lebih baik ya, karena proses nantinya pasti kita berhubungan, apalagi kalau misalnya kita mengekspor produk kita, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian yang 7 dekat dengan lembaga keuangan, nanti proses pembayaran atau kita melakukan pinjaman dan lain-lain ya. Kemudian 8 itu berada di kawasan industri akan lebih baik ya, kalau kan sekarang sudah banyak kawasan industri misalnya yang sekarang lagi heboh nih, sirkuit Mandalika ya, itu kan di kawasan lokasi wisata, nantinya ada industrinya, ada dan seterusnya, semua akan bergerak nanti kalau misalnya semua fasilitas pendukung ada di situ, itu akan sangat memudahkan ya. Kemudian kemudahan untuk melakukan ekspansi dan perluasan. Jadi masih ada peluang atau lahan nanti kalau kita memperluas ya, ada potensi bisa dikembangkan perusahaan kita kalau bisa berkembang dengan baik. Yang ke-10 kondisi adat istiadat, budaya dan sikap masyarakat setempat. Ini berhubungan dengan daerah misalnya pariwisata. Sejak dulu kita kenal misalnya Bali ya. Kalau misalnya orang luar itu taunya Indonesia itu Bali ya. Karena memang sudah sedemikian rupa ya, didukung oleh masyarakat budayanya yang baik gitu, termasuk di Yogyakarta gitu. Kenapa itu bisa berkembang dan lebih menonjol dari tempat yang lain itu ya karena sikap masyarakat setempatnya. Yang ke-11 itu adalah hukum yang akan berlaku di wilayah tersebut. Itu juga menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi. Nah,
Penentuan lokasi pabrik misalnya, faktor utama yang primer ini adalah penentuan lokasi pabrik ya, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku tadi ya, tersedianya tenaga kerja, baik jumlah kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik dan sikap masyarakat tadi. Ya, kemudian faktor sekunder ya, untuk misalnya biaya untuk investasi di lokasi tersebut, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang, kemudian kemungkinan untuk perluasan lokasi, terdapat fasilitas penunjang misalnya iklim dan tanah, masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat tersebut. Nah, berikutnya adalah manfaat lokasi ya. Lokasi di kota besar atau city location. Ini apa keuntungannya? Diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar ya. Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar seperti listrik dan gas ya. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian kontrak dengan supplier dekat dan bisa cepat ya, biasanya ngumpulnya di kota. Kemudian sarana transportasi dan komunikasi biasanya mudah didapatkan. Itu kalau lokasinya di kota besar. Nah, kalau lokasi di pinggir kota misalnya suburban location ya, misalnya semi scale ya, dan female labor mudah diperoleh ya. Kemudian menghindari pajak yang berat, kemudian tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik tersebut. Kemudian rencana ekspansi pabrik akan mudah dibuat ya. Oke. Berikutnya adalah lokasi di luar kota atau country location ya. Lahan yang luas sangat diperlukan untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang. Tapi perlu dipertimbangkan di dalam memilihnya, harus di daerah yang kalau bisa yang bisa berkembang walaupun di daerah kota. Dilihat prospeknya, dianalisis dulu apakah daerah itu bisa berkembang atau ke depan berkembang atau seperti apa. Kemudian keuntungan lagi adalah pajak terendah bisa diperoleh. Tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah besar biasanya ya. Upah buruh lebih rendah, mudah didapatkan ya. Baik untuk produk manufacturing, produk-produk yang berbahaya itu juga jadi pertimbangan. Kenapa misalnya ya, kalau nanti ada pembangkit listrik tenaga nuklir, itu ya harus benar-benar di lingkungan yang jauh ya, di country location ini, jangan sampai di tengah kota. Kalau terjadi kebocoran bisa menimbulkan masalah itu ya, masalah kemanusiaan tentunya, termasuk ya lokasi ini ya seperti yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan ya. Yang sekarang ini kita juga pray untuk Gunung Semeru yang erupsi ya, itu kan banyak juga lokasi ini ya, apa namanya, ini perkebunan ya, perkebunan ataupun sayur, usaha pertanian di bidang sayur-sayuran dan hortikultura. Nah ini juga ini juga harus dipertimbangkan ya, karena suatu saat itu bakal terjadi ya. Jangan terlalu dekat misalnya ke posisi aliran lahar atau lokasi yang menimbulkan suatu saat bencana seperti penambangan pasir. Ini kalau lihat di berita ya sangat menyedihkan ya. Banyak orang yang terjebak ya karena aksesnya tidak dipertimbangkan ataupun kejadiannya sangat mendadak seperti kemarin ya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan ketabahan ya. Mudah-mudahan juga yang ini yang ditinggalkan bisa menerima secara ikhlas ya, karena memang itu bencana dan bisa terjadi pada siapapun ya. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan layout ya, produk yang dihasilkan yang pertama, kemudian kebutuhan terhadap ruangan, urutan produksi ya. Jadi kalau bisa seperti ban berjalan dari urutan yang di urutan proses ya. Kemudian yang keempat, jenis dan berat peralatan, misalnya mesin yang digunakan ya. Aliran bahan baku, udara di ruangan, kemudahan pemeliharaan dan fleksibilitas. Itu yang harus dipertimbangkan.
Tujuan yang hendak dicapai dengan penentuan lokasi atau layout adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout sesuai dengan produksi yang terpilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian pertimbangan berikutnya atau tujuan adalah agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Kemudian yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan baik sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian dulu ya pembahasan kita. Tetap semangat, tetap jaga prokes ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki barokah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi